Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa luqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda, dan buat semua jamaah yang ada di rumah ini masyaallah luar biasa. Tema kita hari ini penting banget sama-sama buat kita pelajari ya. Terutama buat bapak-bapak nih, ibu-ibu. Apalagi buat anak-anak muda yang baru mau nikah. Anak wanitanya ini Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Jamaah yang hadir dari sebelah kanan saya dari mana? Dari Subang, mana tepuk tangannya? Dari sebelah kiri yang atas yang warnanya agak coklat dari mana ibu? Bandung, mana tepuk tangannya? Kumaha damang? Masya Allah. Dan juga buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah, Masya Allah, terima kasih banyak selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Saya mau tanya sama semua jamaah yang di rumah juga yang di studio. Punya emas penting gak Bu? Seneng gak kalau punya emas? Untung gak kalau punya emas? Kalau lagi naik untungnya Bu ya? Ada gak yang rugi? Ada, kenapa gak punya? Gimana mau untung, punya aja enggak. Nah ini buat bapak, ibu-ibu semua, adik-adik yang lagi nonton ya. Tonton tausiahnya, kalau perlu dicatat ini Masya Allah. Karena penting banget buat kita semuanya. Hari ini kita bahas ya tentang tema yang luar biasa. Tentang modal nanti buat jadi di masa depan. Apa sih? Terutama buat para wanita nih. Apa namanya temanya kalau kita bicara tentang mahar, pasti ada mahar itu buat perempuan, dibawa oleh laki-laki. Sesuai tema kita hari ini, temanya adalah ketika mahar jadi modal masa depan. Mana tepuk tangannya Bu? Kita lihat dulu sebuah video tayangan ya sebelum kita bahas bersama guru-guru kita. Ini tayangannya tentang dampak kenaikan harga emas pada mahar. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Insya Allah, mana tepuk tangannya dong Bu? Jadi beli emas zaman dulu kalau dikonversi sekarang untungnya nih Masya Allah berlipat-lipat ya. Oh, alhamdulillah. Dari berapa ratus juta sampai miliaran nilainya. Tidak mengalami depresiasi dia. Bener. Dan Ustaz Syam kalau kita lihat gitu ya. Sekarang ini mahar ini bukan cuma uang tunai. Ada juga yang perhiasan bentuknya, ada juga yang maharnya emas batangan, ada yang saham, ada yang tanah. Nah kalau kayak gitu sebenarnya gini, kalau ada yang mikir, oh nanti kan investasi masa depan jadi lumayan. Kalau begitu nilai mahar itu berubah gak sih maknanya? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dulu dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Allahumma arhamna bil Quran. Buat seluruh pengantin baru ataupun pengantin lama dicatat. Ini yang hadir pengantin baru, pengantin lama. Lama. Atau yang menjelang pengantin, ayo catat. Hari ini penting sekali insya Allah. Kenapa? Karena kita akan membahas salah satu instrumen penting dalam pernikahan, yaitu mahar.
yang mana saking pentingnya ada ayatnya wa atun nisa sadaqatihinna nihla, agar memberikan mahar tersebut kepada istri kalian. Subhanallah. Maka kalau dikatakan apakah kalau uang itu berubah bentuknya menjadi sesuatu yang lain seperti emas, bolehkah tidak? Boleh. Bahkan dari dulu tuh maharnya bukan uang, mahar tuh berupa barang. Seperti Nabi Muhammad SAW menemukan seorang pria yang melajang. Ditanya, adakah engkau sudah menikah? Kata anak muda ini, belum ya Rasulullah. Kenapa engkau belum menikah? Saya tak punya apa-apa menjadi mahar ya Rasulullah. Apakah engkau punya sesuatu di rumahmu? Atau hanya sekedar cincin besi yang kau jadikan mahar? Maka apa syarat mahar itu? Dalam bahasanya disebut juga mahar itu adalah as-sadaqah. Yang berarti sesuatu yang sangat keras, yang nyata-nyata. Maka yang pertama, mahar itu harus sesuatu yang bernilai, subhanallah. Kemudian mahar itu adalah sesuatu yang halal, harus benda yang halal. Mau sebernilai apapun, kalau benda itu sesuatu yang haram maka tak boleh jadi mahar. Saya menikah dengan mahar 2.000 galon minuman keras. Oh, tidak bisa, walaupun mahal harganya, subhanallah. Kalaupun halal, kalau tak bernilai tidak bisa jadi mahar. Ayo kita menikah, kita nanti besok maharnya sebutir beras. Subhanallah, karena cintaku lebih besar daripada sekedar makanan, sekedar beras. Subhanallah, tidak boleh, harus yang bernilai. Maka mahar ini juga bisa berupa bukan hanya batangan ataupun benda, bisa juga sebagai jasa, sesuatu yang bermanfaat. Maka tak merubah makna mahar itu sendiri jikalaupun bentuk maharnya berbeda-beda. Masya Yang Allah. penting dilihat halalnya dan nilainya. Wah, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Saya mau tanya perwakilan ibu ini yang manis banget, senyum aja, diam aja. Ibu masih ingat maharnya, Bu? Ingat Dikasih apa sama suami dulu? uang Berapa? 5.000. 5.000. Udah habis uangnya. Lihat 5.000 tahun Nah. berapa? Tahun berapa? Tahun berapa, Bu? Tahun 74. Oh, terus uangnya masih ada? Uangnya enggak ada. Diapain uang maharnya? Cincin Cincinnya masih ada? ada. Masya Allah. Nggak dibawa? Ada di rumah. Di Waktu rumah. itu 5.000 tuh dapat berapa gram Ibu? 5 graman. Wih, Masya Allah, tepuk tangan dong buat Gratis ibunya. Luar biasa. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Sekarang kan banyak ya, istri mungkin dikasih mahar, ada yang uang tunai. Nah, daripada disimpan ya, buat jadi jabungan masa depan. Ada yang, wah udah deh beliin emas aja kayak ibu tadi nih, Masya Allah luar biasa. Kalau dibeliin emas boleh nggak ya kira-kira? Kan lumayan nanti jadi nilai investasi. Coba kita tanya Habib Usman. Silakan dijawab, Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadol, Bib. Akhir Abang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un huwa as-sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim. Wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa asharihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin. Amin. Ya Allahu ya Rabbal alamin. Ingat penonton di rumah, dicatat baik-baik. Ternyata mahar yang kalian milikin adalah milik kalian. Mahar yang kalian punya adalah kerelaan yang diberikan oleh suami terhadap istri. Terhadap siapa? Terhadap istri, dan bisa digunakan untuk istri. Dan bebas digunakan tersebut. Karena tadi disampaikan oleh Ustaz Syam, ayat Al-Qurannya, Quran surat An-Nisa ayat 4, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Bahwa jelas itu adalah kewajiban yang diberikan oleh suami terhadap istri, dan istri bebas menggunakan uang tersebut, mahar tersebut untuk dilakukan dengan cara apapun.
Yang penting halal dan berkah. Boleh gak uang tersebut atau misalkan mas kawin tersebut ataupun mahar tersebut dibelikan emas? Boleh. Asal istrinya rela. Nggak jadi masalah. Kalau misalnya istrinya rela, istrinya menginginkannya, tidak dipaksa oleh suaminya, tidak didesak oleh suaminya karena keinginan pribadi, karena mahar adalah milik istri, boleh digunakan untuk kepentingan dirinya, keluarganya, ataupun kepentingan suaminya. Jadi yang namanya mahar bebas digunakan untuk dirinya dan kepentingannya. Boleh gak diberikan emas lagi atau ditabung? Boleh. Investasi? Boleh. Oleh karena itu, sekali lagi mahar adalah milik istri dan suami tidak memiliki hak untuk mengambilnya, menjualnya atau melakukannya dengan cara apapun. Masya Allah, tepuk tangan buat Habib Usman. Jadi kalau udah dikasih mahar, suami minta lagi buat modal jangan dikasih bu. Enak aja, cari yang lain lah katanya gitu. Coba Ustaz Maulana izin. Izin Ustaz nih, Masya Allah ya. Ini saya mau nanya, ada mungkin nih ya suami istri dia baru mau nikah nih. Dikasih mahar istrinya pas nikah. Wah ada yang ngasih bentuknya rumah atau tanah. Ada masalahnya. Masalahnya adalah namanya masih nama suami. Gimana gak apa-apa kan ya? Jangan-jangan itu pengalaman kamu. Jangan begitu dong. Orang gak boleh susun. Detail banget kata-katanya. Kan saya cuma nanya perwakilan orang-orang. Berarti ada orang yang maharnya rumah, berupa tanah, tapi masih atas nama laki-laki. Iya. Emang gak boleh? Boleh nggak ya Bu? Boleh gak Bu? Enggak. Boleh gak Bu? Yang bilang boleh Enggak angkat juga. tangan. Yang boleh angkat tangan. Takut. Yang boleh angkat tangan. Yang gak boleh takut juga. Oh banyak yang gak boleh. Ini aja, buat yang di rumah siapin catatan ya. Insya Allah ini akan menarik banget. Karena kita lagi membahas tentang mahar dan banyak perhitungannya. Dan bagaimana kalau mahar ini berupa tanah atau rumah. Apakah harus bersertifikat suami atau bersertifikat istri. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Itu pengalaman kamu. Enggak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Sekali lagi kita ingatin lagi coba buat jamaah yang ada di studio. Mana yang dari kerudung kuning, kerudung pink. Kok kuning dari mana yang pink? Subang. Yang coklat? Masya Allah, terima kasih banyak tepuk tangan sekali lagi buat semuanya yang sudah mampir di studio Islam itu indah. Kenapa itu? Oh gitu. Kenapa? Yang dari Bandung begini. Kenapa begitu? Kedinginan. Oh kedinginan. Nah ini buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ini Masya Allah ya masih membahas tema yang luar biasa buat kita hari ini. Ketika mahar jadi modal masa depan. Mana tepuk tangannya? Nah buat yang nonton jangan lupa dicatat ya. Karena ini penting banget buat pelajaran kita terutama yang baru mau menikah. Ini buat para perwanita nih. Karena ini penting buat modal masa depannya insya Allah. Entah buat apalah, buat anak lah ibu ya. Ini Masya Allah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Ada ya video tayangan yang perlu kita simak sama-sama tentang fenomena mahar nikah yang nilainya fantastis. Masya Allah. Ini dia tayangannya. Wih, seneng gak Bu kalau anaknya dikasih mahar kayak gitu Bu? Coba saya mau tanya sama jamaah. Sini Ustaz. Ibu namanya siapa? Teti Sri Yulianti. Oh, Masya Allah. Ibu punya rumah? Punya. Alhamdulillah. Punya tanah? Punya. Nah, atas nama siapa Bu? Atas nama saya. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong. Wah. Harusnya semua harta atas nama istri. Betul tidak Bu? Iya. Kalau atas nama istri pasti turun ke anak. Kalau atas nama suami? Bisa nggak tahu turun ke anak siapa. Astagfirullahaladzim, jangan begitu Tiba-tiba dong. dia punya anak di tempat lain. Ini kita lanjut. Tapi kalau seandainya kayak tadi nih, masih mahar, namanya masih nama suami. Kira-kira sah nggak namanya tuh kalau kayak gitu? Mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Nah
Buat kita semua jamaah yang lagi di rumah, silakan siapkan catatan dan nonton sampai selesai ya. Karena ini sangat penting supaya tidak terjadi perdebatan. 1, 2, 3. Perdebatan. Makasih banyak kepada tim Islam itu yang mengangkat tema ini karena ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena terjadi banyak percekcokan, pertengkaran disebabkan berbicara tentang mahar. Berbicara tentang mahar. Mahar berupa benda yang berharga. Berupa aset yang berharga, rumah ataupun tanah. Jawabannya boleh enggak? Sekali. Coba gini Bu. Iya. Boleh enggak? Iya. Boleh enggak? Iya. Boleh enggak? Iya. Boleh. Kenapa boleh? Karena justru bolehnya itu karena nilai yang bermanfaat. Sepanjang kesepakatan. Ingat kesepakatan. Tidak boleh memberatkan. Sepakat dulu enggak? Sepakat, jangan dipaksakan. Jangan pernah memaksakan. Pernikahan aja tidak boleh dipaksakan, apalagi mahar. Sebaiknya kesepakatan. Dan yang kedua, yang bernilai. Yang bernilai. Satu truk. Maharnya apa satu truk? Sendal. Sendal jepit, mau dia apa? Bisa dijual lagi Ustadz. Buy one get two. Coba bagusnya itu mahar itu emas. Atau sesuatu yang bernilai. Apalagi kalau rumah aset. Makasih banyak. Jadi yang pertama tidak memberatkan yang bernilai kesepakatan. Satu lagi. Hak miliknya. Jangan milik siapa. Kalau memang laki-laki mau menyerahkan aset itu tapi miliknya dia. Maka disinilah gunanya pencatatan. Maka alhamdulillah dari kantor urusan agama biasanya dicatat. Lalu diambil sertifikatnya. Lalu harus diserahkan kepada perempuan. Tidak boleh lagi dipegang oleh suami. Walaupun itu atas nama suami tapi dipegang oleh istri. Dan itu sertifikatnya dipegang oleh istri. Dan karena itu milik istri. Kewajiban suami tapi miliknya istri. Nah kalau memang belum balik nama. Pokoknya istri sudah pegang itu sertifikat dan tidak boleh lagi diambil oleh suami. Tapi kalau misalnya istrinya naruhnya lupa, repot. Pak, aku takut lupa, pegangin aja deh gimana itu. Maka sebaiknya langsung diurus perbaikan nama. Waduh, bayar lagi, biaya lagi. Ada urusan yang penting karena dia udah miliknya. Karena kita tidak tahu nanti nauzubillah summa nauzubillah mudah-mudahan tidak terjadi. Apabila terjadi perceraian itu bahaya. Oh, makasih banyak Ustadz Maulana. Karan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Kalau Apalagi? atas sertifikat itu atas sama orang tua cepat-cepat dibalik namakan. Ya. Karena takutnya nanti dikira warisan nanti. Oh iya benar. Kita lanjut lagi sekarang waktu kita mau kasih kesempatan sama jamaah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini Ibu boleh maju ke depan. Maaf punten Ibu. Waduh, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanan. Ibu Nana. Dari komunitas hidroterapi Kabupaten Subang. Wih, tepuk tangan dong. Hidroterapi berarti terapi dari air ya Bu ya? Ya, Oh ya, Masya biar sehat. Allah, biar sehat. Sakit lutut, sakit pinggang. Wow. Iya, kalau sakit gigi nggak bisa ya Bu ya? Bisa, Direndam. makin sakit karena kedinginan. Mau nanya sama siapa Ibu? Mau sama Habib Usman. Oh iya yang boleh. ganteng. Woi Masya Allah. Silakan Ibu. Gini, Ya punten Ibu sebelah sini aja. Mau nanya apa Ibu? mau bertanya apabila misalnya mahar saya berupa emas. Dijual karena mendesak ya. Kebutuhan ya. Anak misalnya. Oh iya. Karena mendesak. Kemudian saya pikir nanti kalau sudah punya uang mau dibelikan. Apakah itu bisa menggantikan mahar saya yang sudah dijual. Kemudian bagaimana hukumnya menurut agama. Wih Gitu, Pak Habib. mantap. Tepuk tangan dong buat ibunya. Ya itu aja Ibu pertanyaannya. Iya. betul. Ya makasih banyak Ibu boleh duduk lagi. Silakan. Sini Bu yang kasih Habib, kasih saya ya. Silakan penjelasannya Habib. Ya akhir Bang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika
mahar yang diberikan oleh siapa? Oleh seorang suami terhadap istrinya. Apapun bentuk mahar tersebut. Misalkan tadi itu kebun 1 hektar. Terus apa lagi? Uang 1 miliar. Terus rumah, kontrakan. Atau apapun yang dia milikin. Ternyata ada satu kebutuhan yang mendesak. Untuk misalkan karena sudah nggak bekerja lagi. Dibutuhkan untuk bayar sekolah anak. Untuk kepentingan rumah tangga. Dan lain sebagainya. Apa hukumnya? Apakah boleh uang tersebut digunakan? Ternyata uang tersebut boleh digunakan. Asal yang terpenting adalah, ingat, itu kerelaan istrinya. Bukan paksaan dari suami. Kalau misalkan itu bentuk paksaan dari suami, maka tidak boleh. Paksaan dari suami untuk jual aja, kamu kan masih punya mahar. Nggak boleh. Karena itu hak prerogatif istri. Sudah diberikan maharnya menjadi milik istri dan istri bebas untuk menjualnya ataupun untuk bisnisnya atau dia simpan, itu nggak jadi masalah. Nah, apakah mahar tersebut ketika misalkan sudah dijual, apakah bisa saya beli lagi dan ini sah secara agama? Ingat, mahar yang sudah diberikan adalah hukum syariat agama karena salah satu syarat nikah adalah dengan mahar. Ketika maharnya sudah disampaikan atau sudah diserahkan, maka milik istri. Mau dijual, mau dikasih ke siapapun, atau mau digunakan untuk anaknya tadi, maka itu hak prerogatif istri. Dan istri ketika dia gunakan untuk rumah tangganya, maka itu pahala yang besar. Sodakoh yang terbaik adalah sodakoh terhadap keluarganya. Suami memberikan kepada istri dan anaknya, itu adalah sodakoh terbaik. Istri ketika suami nggak mampu, istri memberikan kepada suaminya atau kepada anak-anaknya, ini adalah sedekah terbaik. Dan sedekah terbaik adalah ketika dia memberikannya dengan secara ikhlas karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini sah dalam hukum agama. Ini sah dalam hukum agama dan juga ini tidak merusak daripada nilai pernikahan. Cuman yang namanya sebuah cinta ada tanda. Misalkan cincinnya kah atau misalkan tanda emasnya. Atau misalkan 5 gram, 10 gram, ini tanda. Kalau misalkan nanti sudah selesai dibutuhkan, boleh gak saya beli lagi? Boleh, karena ini tanda cinta. Tapi tidak merusak kaidah dalam agama ataupun pernikahannya. Terima kasih banyak Bib. Coba Ustadz Syam, sini Ustadz Syam dulu kita panggil Ustadz Syam nih. Masih tentang mahar. Masih tentang mahar. Masih dicatat. Ya. Mahar itu kan haknya istri, Ya. sepenuhnya. Jadi Betul. Masya Allah luar biasa. Terus gimana kalau seandainya, mohon maaf kayak tadi tiba-tiba suaminya bangkrut, dipecat dari kantor, Ya. kayak gak punya kerjaan. Suami bilang sama istrinya, "Mam, aku boleh gak pinjem maharnya? Oh. Buat usaha." Oh, bilangnya mau ke pinjam? warung." Pinjam. Bilangnya pinjam. Bilangnya, boleh gak tuh kalau kayak gitu buat modal? Kan usahanya bareng-bareng sama istri juga. Kayak bank aja udah pinjam gitu ya. Jangan itu kita nunggu jawabannya ini gimana ini? Agak susah sebenarnya karena kadang-kala kalau udah cinta tuh tidak ada lagi pinjam-pinjam begitu. Iya juga ya. Tapi kalau nggak ada akad yang jelas bahaya juga selanjutnya. Bisa nggak dibalikin? Bisa nggak dibalikin. Nah, saking bahayanya jangan sekarang dibahasnya nanti. Oh, karena bahaya nih. Ya udah, kalau gitu kita bahas setelah yang satu ini di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah